Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikia Sekar Ardani. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai toleransi dalam beragama. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Allah menciptakan manusia dengan beragam, dari jenis kelamin, warna kulit, rambut, wajah, pemikiran, sikap, sifat, dan sebagainya. Kesemuanya itu bukti nyata bahwa keberagaman itu memang benar adanya. Dalam sejarah bangsa kita mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang artinya negara kita Indonesia tidak berasal dari satu jenis, melainkan berbagai macam agama, suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam bahwasanya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, sehingga memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Untuk itu, manusia harus saling menghargai agar terwujud kehidupan yang rukun, aman, dan sejahtera. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sifat atau sikap suka menegang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Dengan kata lain, toleransi yaitu memberi kebebasan kepada orang lain untuk bersikap atau berpendirian sesuai dengan keinginannya. Konsep dalam Islam yang paling dekat dari segi pengertian dengan konsep toleransi ialah tasamuh, yang berarti sikap pemurah atau penderma, atau juga dapat diartikan dengan mempermudah, memberi kemurahan dan keluasan. Tiada henti kita berdecak kagum jika mengingat kisah Rasulullah SAW dengan keluhuran akhlaknya dan kemuliaan budi pekertinya. Untayan kata yang tidak pernah melukai, sikap diri yang sangat hati-hati, dan keteguhan hati yang tak tertandingi. Subhanallah, bahkan di kalangan kaum kafir Quraisy, beliau dikenal dengan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Di kalangan Yahudi, beliau sangat terkenal dengan toleransinya. Toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW terhadap agama-agama lain sangat jelas sebagaimana terungkap dalam sejarah. Pernah suatu saat para pendeta dari agama Nasrani datang kepada Rasulullah untuk mengetahui tentang agama Islam. Dalam beberapa hari mereka hidup bersama umat Islam. Pada suatu saat sampailah mereka pada hari Ahad, hari di mana bagi orang Nasrani adalah hari beribadah untuk mengagungkan Tuhannya. Rasulullah memberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan itu. Namun di lingkungan umat Islam tidak ada gereja untuk mereka gunakan melakukan ritual ibadah. Maka masalah seperti ini disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah merelakan dan mempersilahkan para pendeta itu untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang yang kafir. A'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.
Turunnya Quran Surat Al-Kafirun dilatar belakangi oleh ajakan kaum musyrikin Quraisy yang selalu berupaya untuk membendung dakwah Rasulullah dengan bujukan sampai dengan cara penyiksaan dan intimidasi. Namun hal itu mengalami kegagalan. Akhirnya, mereka menemukan gagasan. Mereka mengajak Rasulullah beserta para sahabat untuk menyembah Tuhan mereka dengan cara mereka menyembah selama 1 tahun. Kemudian 1 tahun berikutnya, mereka bersedia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuntunan Rasulullah. Dari peristiwa itu, lalu Allah mewahyukan surat Al-Kafirun kepada Rasulullah sebagai respon ajakan kaum musyrikin Quraisy. Rasulullah dengan tegas menolak dengan mengatakan, "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah." Dan Rasulullah menyatakan bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy pun tidak akan dengan ikhlas dan sepenuh hati menyembah Allah sebagaimana yang mereka janjikan. Dan pada ayat terakhir semakin jelas sikap yang ditunjukkan Rasulullah dalam hal akidah, bahwasanya dalam hal beribadah, kita berhak untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan tuntunan agama kita. Sebagaimana mereka pun bebas melaksanakan peribadatan sesuai dengan kepercayaannya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.